Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Wenya Family. Untuk pagi hari ini, kami akan nge-share video itu resep memasak gulai belulang khas Mana, Bengkulu Selatan, dan sedikit cerita tentang belulang, dan sedikit cerita nanti tentang curhatan saya yang resepnya diambil orang. Dan buat teman-teman yang selalu mendukung dan mensupport Wenya Family, kami ucapkan terima kasih banyak karena kami tak bisa sesemangat ini mengupload video, membuat video tanpa dukungan dan support kalian semua. Semoga kalian selalu sehat, selalu happy, dan sukses selalu. Amin. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, baru mengklik video kita, jangan lupa ditekan like, di komen, biar nanti kami bisa berkunjung balik, di share, dan tekan lambang notifikasi biar kalian tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Dan yang paling penting, jangan lupa di subscribe, karena subscribe satu dari kalian itu sangat berarti buat kami. Oke teman-teman, kita memasuki ke cerita resep. Sebenarnya ini resep gulai belulang sudah pernah saya upload tapi bukan di YouTube. Itu di Cookpad, komunitas masak-masak juga. Cuman malam tadi saya sedikit bersedih, entah bangga, entah apalah ya namanya, nggak nentu arahnya perasaan. Yang jelasnya tulisan resep saya itu di upload oleh orang lain, web lain, itu ada tiga web yang menguploadnya. Dan yang bikin itu bangga ya, karena orang lain sudah ngupload berarti resep kita diakui orang. Tapi yang bikin sedih, kenapa mereka nggak mencantumkan nama kita sebagai penulis pertamanya, sedangkan foto, resep, dan semuanya itu murni tulisan kita. Kan rasanya tuh gimana gitu, mau dikasih pesan, mau di email, nggak ada tempatnya. Kalau udah bisa dikasih pesan, udah mau ku tegur lah, kenapa mencuri hasil karya orang lain. Terkadang kan menulis itu dalam keadaan ngantuk, keadaan capek, tapi tetap menulis. Ya, walaupun nggak dikasih apa-apa, minimal dihargailah, cantumkanlah nama kami sebagai penulisnya. Curhat kan jadinya. Ya sudahlah, kita balik lagi ke resep gulai belulang. Kuliner Kabupaten Mana, Bengkulu Selatan tidak kalah loh dengan daerah Nusantara lainnya. Kota Mana pun mengenal beragam jenis gulai. Salah satu sajian yang terkenal adalah gulai belulang. Kulit sapi atau belulang menjadi bahan baku gulai dalam masakan Mana ini. Hidangan ini biasanya banyak masyarakat memasaknya sehabis lebaran haji. Tapi zaman sekarang di pasar udah banyak yang jual belulang. Gulai belulang dibuat dengan menggunakan kulit sapi. Biasanya hanya kulitnya yang dipakai bersama tulang lunak. Untuk membuatnya, kulit sapi dibakar atau digongseng pakai pasir agar bulunya terlepas. Kemudian kulit direbus sampai empuk. Pembuatan kuah gulai menggunakan santan, bumbu halus, dan beragam rempah. Belulang dimasukkan ke dalam campuran santan dan bumbu halus tersebut. Lalu gulai dimasak dengan api sedang sampai santan mengental dan keluar minyak. Pemakaian santan membuat gulai terasa gurih, kental, dan berminyak. Itu kalau santan kita udah tua, benar-benar tua ya. Kalau kelapanya benar-benar tua.
Tambahan rempah seperti kunyit, lengkuas, dan serai menjadikan gulai lebih aromatik, sekaligus berwarna kekuningan. Rasa pedas pada gulai sendiri muncul karena penggunaan cabai merah dan saya mengasih jebakan sedikit, yaitu cabai rawit utuh. Proses masak gulai belulang membutuhkan waktu cukup lama agar tekstur tunjangnya empuk saat dimakan. Oh iya, ini belulang mungkin teman-teman kenal dengan tunjang ya, atau kulit sapi. Ini saya karena beli di pasar jadi udah cukup empuk. Saya masaknya lebih kurang 20 menit. Tapi kalau kita proses dari awal, benar-benar dari awal, itu makan waktu yang lumayan lama. Gulai belulang yang bercita rasa pedas gurih makin nikmat saat disantap bersama sepiring nasi hangat. Biasanya masak belulang ini sering dicampur terong, kentang. Nah, untuk saya kali ini karena saya nggak punya terong dan saya punya stok rebung manis. Rebung manis itu rebung yang mungkin teman-teman di luar Bengkulu mengenalnya rebung ya, rebung biasa. Karena kalau kami di Bengkulu seperti video-video saya sebelumnya, olahan rebung atau olahan bambu muda itu ada 3, rebung manis, rebung asam, dan lemah. Nah, ini rebung manis. Rebung manis itu yang bambu muda direbus saja, nggak difermentasikan. Oke teman-teman, itu untuk cerita di Bengkulu Selatan, gulai belulangnya. Dan untuk bahan-bahan tadi di awal video sudah saya tulis, bisa teman-teman lihat di teks, dan biar lebih jelas bisa teman-teman nanti lihat di deskripsi. Nah, untuk kali ini kita juga akan menge-share apa itu manfaat dari kulit sapi atau belulang ini buat kesehatan. Saya kutip dari medium.com. Manfaat kulit sapi bagi kesehatan. Meskipun kulit sapi merupakan lapisan tubuh terluar dari sapi, namun bagian ini mengandung sumber nutrisi yang cukup tinggi, seperti lemak, protein, dan mineral. Kulit sapi basah yang belum mengalami proses pengolahan mengandung kadar protein yang cukup tinggi, yaitu sekitar 33% kandungan mineral seperti zat besi, kalsium, dan fosfornya juga cukup tinggi, yaitu sekitar 33%. Sementara kandungan lemaknya sekitar 2%, meskipun telah diproses dan dikeringkan, kulit sapi yang telah diolah menjadi kerupuk juga masih mengandung kadar nutrisi yang cukup tinggi. Apalagi kulit sapi yang basah langsung kita masak ini ya, nutrisinya masih tinggi juga. Nah, dengan mengkonsumsi olahan kulit sapi, kita akan mendapatkan beberapa manfaat, di antaranya 1. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Tidak dapat dipungkiri, di sekitar kita terdapat berbagai virus dan bakteri sumber penyakit yang siap menyerang kapan saja. Untuk itu, kita harus membentengi diri dengan cara meningkatkan daya tahan tubuh sehingga tidak mudah jatuh sakit. Dengan kandungan protein yang tinggi pada kulit sapi dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga kita tidak mudah terserang penyakit. 2. Membantu regenerasi sel-sel tubuh. Jika sistem kekebalan tubuh sudah baik, maka regenerasi sel-sel tubuh juga akan berjalan dengan lancar, sehingga tubuh kita tetap sehat dan awet muda. Sel-sel yang rusak dan mati akan diganti dengan sel-sel baru sehingga kinerja tubuh akan berjalan maksimal. 3. Melancarkan peredaran darah. Peredaran darah yang lancar ke seluruh tubuh sangat menentukan kondisi kesehatan seseorang. Hal ini disebabkan peranan darah yang sangat penting sebagai pembawa oksigen dan sari makanan ke seluruh tubuh. Jika peredaran darah tidak lancar, tentu dapat berakibat buruk bagi kesehatan. Mengkonsumsi kulit sapi atau belulang ini dapat membantu melancarkan peredaran darah, sehingga tubuh terhindar dari berbagai penyakit. 4. Mencegah anemia. Kandungan zat besi pada kulit sapi dapat membantu menghindarkan kita dari penyakit anemia, kondisi di mana berkurangnya kadar sel darah merah dalam darah.
Terutama pada ibu hamil, konsumsi zat besi yang cukup sangat diperlukan. 5. Menambah massa otot. Konsumsi kulit sapi juga bermanfaat untuk meningkatkan massa otot. Dengan kandungan proteinnya yang tinggi, sangat membantu meningkatkan massa otot yang dapat menyokong pembentukan otot tubuh. 6. Mencegah atau memperlambat osteoporosis. Osteoporosis merupakan kondisi menurunnya kepadatan tulang yang sangat ditakuti terutama oleh orang dewasa atau lanjut usia. Untuk memperlambat terjadinya osteoporosis, salah satunya dapat dilakukan dengan meningkatkan asupan kalsium. Dengan mengkonsumsi kulit sapi yang mengandung kalsium dapat membantu mencegah atau memperlambat terjadinya osteoporosis. 7. Mengatasi penyakit emah. Kerupuk jange yang diolah dari kulit sapi juga dipercaya dapat membantu mengatasi penyakit emah. Rasa perih, nyeri, dan mual yang ditimbulkan oleh penyakit emah dapat dikurangi dengan mengkonsumsi kerupuk jange. 8. Mencegah penyakit degeneratif. Penyakit-penyakit seperti diabetes, mellitus, jantung koroner, dan osteoporosis merupakan contoh penyakit degeneratif yang banyak diderita. Kulit sapi yang memiliki kandungan selenium dapat membantu menghindarkan kita dari penyakit-penyakit degeneratif ini. 9. Menambah gairah seksual. Ada banyak jenis makanan, tumbuhan, dan suplemen yang dipercaya dapat meningkatkan gairah seksual. Salah satunya adalah jenis kulit-kulitan seperti kulit sapi, kulit kambing, dan kulit kerbau. 10. Menambah berat badan. Olahan kulit sapi atau belulang ini baik basah maupun kering dengan menggunakan berbagai bumbu dan rempah sungguh membuat ketagihan. Hal ini tentu berpengaruh pada nafsu makan sehingga dapat membantu Anda yang ingin menambah berat badan. Itu tadi pembahasan mengenai manfaat kulit sapi bagi kesehatan. Semoga bermanfaat dan terima kasih buat medium.com. Dan saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman semua yang masih menonton video saya dari awal hingga detik sekarang. Tanpa dukungan dan support kalian, saya tak akan sesemangat ini. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan aktifkan notifikasinya. Paling penting subscribe-nya ditunggu. Iya ya. Wih, aku lah udah masak kemarin. Sore mana ke siang maren? Sore. Pablo